Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, semua jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TWK CPNS tahun ini. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan implementasi UUD 1945 ya. Seperti biasa kita akan berikan juga ya oleh-oleh yang wajib dan semua kerjakan, dan jawabannya nanti dikirimkan di bagian komentar ya di bawah video ini. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun seperti biasanya saya tidak langsung bahaskan ya teman-teman semua soalnya. Saya memberikan kesempatan kepada teman semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Saya beri waktu durasi 10 detik. Kalau misalkan mau dikerja-kerja dan dirasa tidak cukup waktunya, videonya bisa di stop untuk dikerjakan ya. Baik, saya jalankan waktunya untuk nomor 11. Selamat mengerjakan. Ya, oke, waktu habis ya. Saya kira semua sudah mendapatkan ya apa jawabannya nomor 11 ini. Coba kita lihat satu persatu ya. Di sini soalnya, dalam proses pembuatan undang-undang ya, DPR ini memiliki peran kunci ya. Jika terjadi konflik antara DPR dan Presiden ya mengenai suatu rancangan undang-undang ya, maka apa langkah yang dapat diambil DPR untuk memastikan rancangan tersebut tetap dipertimbangkan secara serius oleh Presiden? Ya, ini saya langsung berikan dulu kunci jawabannya ya. Nanti satu persatu kita akan bahas kenapa bukan A, B, C, D jawabannya. Jadi jawaban tepatnya di sini adalah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden untuk membahas rancangan tersebut. Bagian A. Kenapa A yang salah ya? Mengajukan usul pemakzulan terhadap Presiden. Ya, mungkin teman-teman semua sering mendengar istilah pemakzulan ya. Jadi pemakzulan ini adalah langkah yang biasanya dipertimbangkan ya kalau misalkan berkaitan dengan kasus pelanggaran hukum yang secara serius yang dilakukan oleh Presiden ya. Bukan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan mengenai rancangan undang-undang. Jadi ini salah. Jadi ini berkaitan dengan pelanggaran ya, pelanggaran yang biasa dilakukan secara serius ya oleh Presiden. Bagian B, menyampaikan rancangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, MK, ya saya singkat saja ya. Ya, MK itu tidak memiliki wewenang untuk mengatasi konflik antara DPR dengan Presiden mengenai rancangan undang-undang ya. Nah, tugas MK di sini itu hanya lebih kepada menilai bagaimana konstitusionalitas undang-undang. Dia tidak berperan sebagai mediasi konflik antar legislatif ya. Jadi ini salah. C. Membahas dan menyetujui rancangan undang-undang melalui sidang pleno. Ya, proses pembahasan dan persetujuan rancangan undang-undang di sidang pleno DPR ini adalah bagian dari proses legislatif ya. Namun kalau misalkan jika ada konflik ya dengan Presiden ini, langkah ini ya untuk ini ya tidak menyelesaikan perbedaan pendapat dengan Presiden. Jadi ini juga salah. Bagian D, mengirimkan rancangan undang-undang ke DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Ya, DPD memiliki peran dalam memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang ya. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan konflik antara DPR dengan Presiden ya. Jadi ini yang salah. Jawaban tepatnya di sini adalah jika terjadi konflik antara DPR dengan Presiden, maka langkah yang paling ya yang bisa diambil adalah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden untuk membahas rancangan tersebut ya. Kegunaannya, manfaatnya adalah supaya ada komunikasi secara langsung, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan bersama tentang rancangan undang-undang tersebut. Oke, jelas ya untuk nomor 12, nomor 11. Ya, ini teman-teman. Saya ingatkan kembali, bisa kita teratas ke D ya. Di link ini, ingat masukkan kode promo Ruang Tentor. Oke, saya langsung saja ke nomor 12. Silakan. Ya, nomor 12 di sini, bagaimana peran MK ya, bagaimana peran dari Mahkamah Konstitusi dalam memastikan ya bahwa kebijakan publik yang diterbitkan oleh lembaga negara tidak bertentangan dengan konstitusi. Ya, ini jawaban tepatnya adalah
Charlie, ya, yaitu MK di sini menguji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jawabannya adalah Charlie. Jadi bagian A, MK menilai dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Ini adalah salah satu fungsi MK, ya, tetapi bukan fungsi utama yang berhubungan dengan pengujian, ya, pengujian kebijakan publik terhadap konstitusi. Bagian B, MK menyetujui anggaran negara yang diusulkan oleh pemerintah. Menyetujui anggaran negara ini tanggung jawabnya DPR, ya, bukan MK. Bagian delta, MK memberikan rekomendasi kepada DPR mengenai amandemen Undang-Undang Dasar. MK tidak memberikan rekomendasi, ya, teman-teman, tentang amandemennya UUD. Amandemen UUD ini dilakukan melalui proses legislatif yang melibatkan antara DPR dengan MPR. Ini E, MK menyusun dan menerbitkan peraturan perundang-undangan. MK tidak memiliki kewenangan, ya, teman-teman, untuk menyusun atau menerbitkan peraturan perundang-undangan. Fungsi ini, ya, merupakan tanggung jawab pemerintah dan DPR. Ya, jadi jawabannya di sini Charlie. Nah, di sini dikatakan, ya, MK ini memiliki wewenang untuk menguji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti MK dapat menilai apakah suatu undang-undang atau kebijakan bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jika undang-undang atau kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka MK dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku atau harus diubah, ya. Oke, next nomor 13 silakan. Ya, oke, waktu habis, ya. Nah, di sini soalnya diperhatikan. Jika sebuah keputusan DPR mengenai pemilihan pejabat negara dipersoalkan oleh masyarakat, ya, ada ini sengketa, ya. Lembaga mana yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan bagaimana prosesnya? Ya, jawabannya adalah Mahkamah Agung melalui upaya hukum administratif, ya. Nah, kenapa bukan A, MK melalui uji materi? Ya, MK ini berfokus pada uji materi undang-undang terhadap konstitusi, bukan pada penyelesaian sengketa administratif terhadap terkait dengan keputusannya DPR, ya. Oke. Nah, di sini uji materi ini dilakukan untuk menilai konstitusionalitas undang-undang. Tadi sudah dibahas, ya, di nomor sebelumnya. Bagian B, Presiden melalui pembatalan keputusan. Ya, Presiden di sini tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan DPR, ya. Jadi keputusan DPR ini hasil dari proses legislatif yang independen dan tidak bisa dibatalkan oleh Presiden. Bagian C, DPD melalui pemungutan suara ulang, ya. DPD tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait keputusan DPR, ya. DPD ini hanya lebih berfokus pada pertimbangan atas rancangan undang-undang, ya, dan tidak terlibat dalam proses pemilihan pejabat negara yang dilakukan oleh DPR. Bagian E, Ombudsman di sini melalui penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran. Ombudsman di sini menangani dugaan pelanggaran administrasi dan maladministrasi oleh pejabat publik, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait keputusannya DPR. Ya, ini salah, ini juga salah. Ya, di sini dikatakan MA memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administratif, termasuk sengketa terkait keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR. Proses ini biasanya melibatkan upaya hukum administratif di mana MA dapat memeriksa apakah keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Oke, next nomor 14 silakan. Ya, waktu habis, ya. Coba diperhatikan di sini. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini, ya,
Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan hubungan antara presiden dan menteri? Ya, ini kita langsung berikan penjelasannya. Jadi jawabannya adalah bravo ya, yaitu menteri-menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Menteri memiliki kewenangan untuk bagian A ya. Menteri memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tanpa melibatkan presiden. Ini pasti salah ya teman-teman, karena menteri itu tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan secara independen tanpa melibatkan presiden ya. Bagian C, menteri-menteri memiliki hak untuk menolak keputusan presiden jika dianggap tidak sesuai. Ya, ini menteri juga tidak memiliki hak untuk menolak keputusan dari presiden ya secara sepihak. Ya, mereka ini diharapkan untuk melaksanakan keputusan dan kebijakan presiden. Ya, kalau misalkan mereka ini menolak keputusan presiden, ini bisa mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius ya. Bisa saja ini termasuk kemungkinan pemberhentian dari jabatan menteri. D. Menteri hanya bertanggung jawab kepada parlemen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menteri tidak hanya bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi juga kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Bagian E, menteri dapat diberhentikan oleh MK jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik. MK tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan menteri. Kenapa? Karena ini memang hak prerogatifnya seorang presiden ya. Jadi bukan wewenang dari MK. Nah, di sini dikatakan menurut pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Ini menunjukkan bahwa menteri-menteri itu berada di bawah otoritasnya presiden ya, dan bertanggung jawab langsung kepadanya dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Menteri ini bertindak sebagai bagian dari kabinet presiden dan harus mengikuti arahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh presiden. Dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka, menteri itu harus melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden ya. Oke teman-teman, saya kira untuk sementara 4 nomor dulu ya. Ini saya mau berikan 5 nomor oleh-oleh ya teman-teman, tidak usah banyak-banyak. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali lagi tentang ini ya. Boleh masukkan kode promo Ruang Tentor. Untuk oleh-oleh pertama teman-teman, nomor 15 ya. Silakan coba-coba dipahami soal-soalnya, dikerjakan, didiskusikan dengan rekan-rekannya di grupnya mungkin. Oleh-oleh kedua, nomor 16. Kemudian oleh-oleh ketiga nomor 17. Ya. Kemudian oleh-oleh berikutnya, oleh-oleh keempat. Dan oleh-oleh terakhir adalah nomor 19 ya. Ini oleh-oleh kelima. Jadi saya berharap semua mengerjakan ya kelima oleh-oleh ini dan diskusikan dengan rekan-rekannya. Dan kirimkan nanti jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Nanti 1 hari setelahnya kita akan koreksi jawaban dari teman-teman semua sekaligus mengirimkan kunci jawaban di bawah video ini ya. Baik teman-teman, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal SKD CPNS di pembahasan video selanjutnya. Semoga teman-teman semua senantiasa dimudahkan urusannya dan pada saat tes diberikan yang terbaik berupa kelulusan ya. Baik, saya kira untuk sementara sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.